Coba deh bayangin, ada sebuah hukum yang nggak tertulis di buku undang-undang, tapi justru hidup, bernafas, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di Indonesia, hukum semacam itu beneran ada, dan kita kenal sebagai hukum adat. Yuk kita selami barang sistem unik yang udah membentuk begitu banyak komunitas di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu bukan cuma satu bangsa dengan satu wajah. Kita ini kumpulan dari ribuan tradisi yang luar biasa kaya. Nah, setiap tradisi ini seringkali punya aturannya sendiri yang akhirnya melahirkan ratusan sistem hukum yang unik. Inilah yang bikin landscape hukum di Indonesia itu berlapis-lapis dan menarik banget buat dibahas. Justru karena keragaman yang luar biasa inilah, hukum nasional yang berlaku buat semua orang, kadang-kadang rasanya nggak cukup. Jauh di bawah permukaan hukum formal yang kita kenal, ada lapisan hukum lain yang jauh lebih tua, lebih mengakar, dan benar-benar hidup di setiap denyut nadi komunitas. Itulah hukum adat. Jadi, apa sih sebenarnya hukum adat itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini sebagai hukum yang bernapas. Hukum ini nggak akan kamu temukan di kitab undang-undang yang tebal, melainkan seperangkat aturan tak tertulis dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun untuk mengatur semuanya, dari hal sepele sampai yang paling krusial di masyarakat. Lantas, apa dong bedanya hukum adat sama hukum negara yang kita kenal? Nah, perbedaannya ini cukup mendasar dan kalau kita paham ini, kita bakal ngerti esensinya. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi kita punya hukum nasional, sifatnya seragam, dibuat oleh negara untuk semua. Di sisi lain ada hukum adat, yang lahir langsung dari nilai-nilai dan tradisi komunitas lokal. Fokusnya juga beda banget. Kalau hukum negara seringkali tujuannya untuk menghukum, hukum adat itu lebih fokus untuk memulihkan keharmonisan sosial. Keduanya ini hidup barengan, tapi tujuannya bisa sangat berbeda. Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung gimana sih hukum adat ini bekerja di dunia nyata? Kita akan jalan-jalan virtual ke beberapa daerah di Nusantara buat lihat contoh konkretnya. Pemberhentian pertama kita, Pulau Nias di Sumatera Utara. Di sini, tradisi dan aturan para leluhur itu masih terasa kental banget denyutnya, terutama dalam hal-hal yang paling fundamental buat kehidupan mereka. Di Nias, misalnya, ada sistem yang namanya Ulo Bulu. Nah, sistem inilah yang jadi wasit buat urusan-urusan krusial kayak kepemilikan tanah dan gimana cara bagi warisan. Nggak perlu pakai kitab hukum yang tebal, semua orang di komunitas itu paham dan menghormati aturan ini. Karena ini udah jadi bagian dari DNA dan identitas mereka. Sekarang kita terbang agak jauh ke Toraja di Sulawesi Selatan. Di sini kita bakal lihat gimana hukum dan budaya itu bisa terjalin erat banget sama arsitektur dan struktur sosial masyarakatnya. Kalau di Toraja, hukum adatnya itu bahkan bisa kita lihat dalam bentuk fisik. Ya, lewat rumah adat Tongkonan ini. Ini bukan sekedar bangunan megah loh. Tongkonan itu adalah pusat dari tatanan sosial mereka. Aturan tentang siapa yang berhak punya, tinggal dan perannya itu menentukan status, warisan, dan semua kewajiban anggota keluarga di dalam komunitas. Setelah lihat contoh-contoh tadi, mungkin muncul pertanyaan besar. Di dunia yang serba modern ini, kenapa sih sistem kuno kayak gini masih penting? Apa perannya hari ini? Perannya itu krusial banget. Pertama, hukum adat itu ibarat benteng pertahanan terakhir buat melestarikan budaya dan pengetahuan leluhur yang tak ternilai. Kedua, seringkali ini jadi cara penyelesaian konflik yang jauh lebih efektif dan diterima sama masyarakat setempat. Dan yang paling penting, hukum adat inilah yang memperkuat identitas komunal dan menjaga harmoni sosial tetap utuh. Tentu saja perjalanannya nggak mulus, ada tantangan yang besar banget. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana sistem yang sangat terikat dengan tradisi lokal ini bisa bertahan dan tetap relevan di tengah gempuran arus globalisasi yang begitu deras. Ini dilema yang nyata. Nah, ini yang membawa kita ke bagian terakhir. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan warisan hukum yang sangat berharga ini nggak cuma jadi catatan kaki di buku sejarah? Setidaknya ada 3 pilar utama untuk melindunginya. Pertama, yang paling dasar, pengakuan hukum dari negara, biar ada payung hukum yang resmi. Kedua, edukasi, supaya generasi muda paham dan menghargai warisan ini. Dan ketiga, yang paling penting, partisipasi aktif. Pastikan masyarakat adat selalu jadi subjek utama, bukan objek, dalam setiap keputusan yang menyangkut hidup mereka. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara kita, sebagai satu bangsa, menyeimbangkan kebutuhan akan hukum nasional yang modern dan seragam dengan keharusan untuk merawat kearifan tradisi lokal yang begitu beragam dan tak ternilai harganya. Menemukan jembatan di antara keduanya, itu bukan cuma tantangan, tapi juga warisan yang harus kita perjuangkan untuk masa depan.